Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Goyahkanlah hatimu dan jangan cuma pakaian. Karena zaman dulu ketika orang menunjukkan pertobatan, orang menaburkan abu di kepalanya, tanda bahwa dia hina, lalu mengoyakkan pakaiannya. Tentu tidak semua pakaian luarnya dikoyakkan. Tapi itu hanya simbol. Dalam bacaan pertama tadi diingatkan, yang lebih penting bukan pakaian, tetapi hati dikoyakkan. Bagaimana hati bisa dikoyakkan? Ini juga simbol. Mengoyakkan hati artinya kita membuka lagi hati kita yang sudah mengeras. Orang yang tidak mau bertobat, kita sebut hatinya keras. Tetapi dalam waktu yang sama, orang yang tidak mau mengampuni orang, jadi bukan dia yang bersalah, orang lain yang bersalah, dia tidak bersalah, tapi dia tidak mau mengampuni, itu juga hati yang keras. Itu perlu dikoyakkan untuk disembuhkan. Apakah Anda pernah punya pengalaman datang ke seorang terapis
yang mengobati salah urat atau sendi geser dan sebagainya. Anda datang dalam keadaan sakit, sudah tahu sakit, tapi dia sakiti kita lebih lagi, betul tidak? Anda tidak bisa, dokter saya sudah sakit, jangan sakiti saya lagi. Tidak bisa. Dia tetap sakiti Anda. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Jadi tidak semua sakit ini disembuhkan dengan cara yang enak. Ada sakit tertentu yang harus disakiti lagi. Dokter zaman sekarang ini lebih canggih. Sebelum orang berobat, dokter minta supaya orang ronsen dulu, X-ray, supaya kelihatan masalahnya di mana, bukan mengira-ngira. Tentu ada orang-orang yang saking berpengalamannya, dia tidak mengira-ngira. Begitu lihat model kita, dia sudah tahu di mana tidak beres. Ada orang yang seperti itu, tapi tidak banyak. Ada orang yang ngaku-ngaku seperti itu. Tetapi dengan ronsen kita akan melihat lebih jelas di mana masalahnya dan bagaimana cara menanganinya. Kita disakiti lagi. Tapi anehnya setelah disakiti, kita merasa nyaman. Sudah disakiti, bayar lagi. Kenapa kita bayar? Karena kita merasa kita disembuhkan. Karena kita merasa kita dibantu. Bukan hanya orang yang tidak mengampuni, tetapi orang yang melukai orang lain. Hatinya membeku, keras. Ini yang harus disembuhkan. Zaman sekarang orang ini lebih suka dilihat orang. Apa-apa dibuat untuk dilihat orang. Mengapa orang berdandan? Supaya dilihat orang. Apakah dilihat orang rumah? Belum tentu orang rumah mau melihatnya. Dilihat orang di luar. Kenapa orang nampang di media sosial? Supaya dilihat orang. Seakan-akan kalau orang lain mengatakan saya baik, maka saya sungguh-sungguh baik. Atau sebaliknya, kalau orang tidak mengatakan saya baik, maka saya tidak baik. Kita harus mencari apakah Tuhan menilai saya baik atau tidak. Kalau hanya manusia yang menilai, itu tergantung. Kalau ada keuntungan, dia menilai engkau baik. Kalau tidak ada keuntungan bagi dia, mungkin dia tidak menilai engkau baik. Zaman sekarang orang semakin gampang mencari sesuatu yang instan. Misa saja instan. Ada banyak orang misa sekarang ini bukan sungguh-sungguh mengikuti misa. Meskipun pasang lilin, taruh salib juga, duduk di depan TV. Lebih banyak orang nonton misa. Jadi bukan mengikuti misa dengan aktif, nonton misa. Maka suka-suka dia. Dia mau mondar-mandir, dia mau matikan kameranya, dia mau angkat kaki, dia mau minum-minum, bahkan main HP lagi. Pernah tidak Anda ikut misa live streaming? Di bawahnya penuh dengan komentar, terpujilah Kristus segala macam. Pastornya ganteng ya segala macam. Apakah dia sungguh ikut misa? Saya pikir tidak. Itu nonton misa. Kalau misalnya kurang menarik, pindah channel. Kalau bisa pindah-pindah channel, itu namanya nonton. Semoga tidak ada pastor yang karena supaya ditonton orang, supaya view-nya banyak, lalu keluar iklan banyak juga, lalu bikin macam-macam pertunjukan dalam misa. Semoga tidak. Kalau engkau punya niat seperti itu, saya katakan pastor ya, kalau pastor punya niat seperti itu, jangan misa saja. Karena sama dengan umat, ingin ditonton orang. Jadi karena kita dalam masa pandemi, banyak orang tidak bisa ikut misa. Mula-mula mungkin bersemangat ikut misa live streaming. Tidak hanya dari Keuskupan Agung Medan, tapi dari keuskupan lain juga. Boleh saja, sah-sah saja, tidak masalah. Tapi makin lama makin kendur. Makin lama makin banyak orang menganggap tidak misa juga tidak apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa pada hidup saya. Tidak terima komuni juga tidak apa-apa. Kalau orang yang
saking takutnya dia tidak berani pergi kemana-mana, itu bisa dimaklumi. Tapi takut bukan berarti dia tidak bisa misa, masih bisa misa live streaming. Tetapi kalau live streaming pun tidak dilakukan, saya pikir sudah semakin kendor. Saya berharap umat Kristus Raja jangan seperti itu. Meskipun kita susah ke gereja, tetapi masih ada cara lain untuk menghadiri misa. Tapi hadirlah di misa dengan hormat seperti kita sekarang ini. Saya berkali-kali, mungkin puluhan kali diminta orang untuk khotbah secara Zoom, lewat Zoom. Satu pun saya tidak terima. Orang katakan Pak Suryandi sombong. Tidak. Karena Zoom ini orang tidak sungguh-sungguh mengikuti khotbah menurut saya. Suka-suka dia. Saya saja kalau rapat lewat Zoom, saya mondar-mandir kok. Tapi itu rapat ya. Tapi kalau ada misa tentu tidak boleh seperti itu. Tentu yang sungguh-sungguh ada, tapi ada juga yang tidak sungguh-sungguh. Pastor ngomong kemana, dia buat yang lain juga. Tapi anehnya itu di screenshot, ya, di foto layarnya, kirim kemana-mana. Saya sudah ikut khotbah, saya sudah ikut misa, tunjukkan pada orang. Apa artinya? Itu artinya saya mau kasih tahu orang bahwa saya masih misa. Sekali lagi itu mencari perhatian manusia. Adakah kita mencari perhatian Tuhan? Kalau kita mencari perhatian Tuhan, apa yang dikatakan Yesus pada hari ini? Lakukanlah segala sesuatu dengan tersembunyi. Jangan mencari pujian manusia, karena pujian manusia tidak penting. Pujian manusia tidak selalu benar. Pujian manusia tidak menyatakan satu kebenaran. Tapi carilah pujian Tuhan. Ada seorang anak kecil, dia sudah belajar piano cukup lama. Suatu hari dia dapat kesempatan untuk melakukan konser. Jadi dia main piano tunggal. Setiap dia selesai main satu lagu, semua orang berdiri bertepuk tangan. Tetapi anak ini diam saja, tidak ada ekspresi apa-apa. Kenapa? Karena yang tepuk tangan ini belum tentu ngerti musik. Lihat orang lain tepuk tangan, kalau saya tidak tepuk tangan, nanti saya dikira tidak ngerti musik. Tepuk tangan juga lah. Anak ini diam saja. Sampai ketika karya terakhir dia mainkan, gurunya berdiri dan tepuk tangan. Itu baru menghibur dia. Karena gurunya paling mengerti dia. Gurunya paling tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Apakah kita mengharapkan tepuk tangan dari orang-orang hanya karena kita berpuasa? Hanya karena kita misa? Hanya karena kita memberikan derma kepada orang? Atau kita mengharapkan Allah yang bertepuk tangan? Nah, ini masalahnya. Tidak kelihatan Allah bertepuk tangan. Saya sudah banyak gaya ini. Kenapa Allah tidak bertepuk tangan? Memang tidak kelihatan. Tapi pada akhir hidup dia akan menunjukkan itu. Pada akhir pertunjukan. Jadi gurunya ini dari awal dia main musik, gurunya sudah tahu ada hal yang salah. Tapi juga ada hal yang baik. Gurunya tidak memberikan penghargaan apa-apa, dia duduk diam saja. Orang lain saja yang tepuk tangan. Yesus katakan, jangan melakukan hal-hal baik supaya dilihat orang. Kalau demikian, engkau kehilangan jasa. Tapi buatlah sesuatu supaya dilihat Allah. Ciri-ciri orang yang melakukan sesuatu supaya dilihat Allah adalah meskipun manusia lain tidak memuji-mujinya, ia tetap bertekun melakukannya. Ciri-ciri orang yang melakukan sesuatu untuk dilihat manusia lain adalah ketika orang lain tidak tepuk tangan, ketika orang lain tidak memuji dia, dia berhenti melakukannya. Itu bedanya. Semoga kita tetap bertekun. Hari ini adalah hari kita berpuasa. Apakah Anda sudah berpuasa?
Saya tidak perlu bertanya satu persatu. Kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah berpuasa? Kalau hari ini belum sempat, atau mungkin lupa, atau mungkin lalai, atau mungkin sudah ingat, tapi ada godaan lalu saya jatuh, besok masih bisa. Apakah Anda berpantang? Pantang bukan hanya pantang makanan yang mahal, tetapi juga lebih penting adalah pantang melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih bermakna. Tetapi pantang makanan bukan tidak penting. Pantang makanan supaya kita ikut merasakan kelaparan orang lain. Tidak semua orang bisa makan kenyang setiap hari. Ada sebagian besar orang tidak dapat makan dengan kenyang. Bahkan makan pun tidak ada. Kita hanya ikut merasakan sebagian saja. Pantang dan puasa Katolik sangat-sangat ringan. Jangan sampai yang sudah ringan ini pun kita abaikan. Dan kita diharapkan juga untuk menyisihkan sedikit dana untuk kita kumpulkan sebagai aksi puasa pembangunan. Nanti selesai misa Anda bisa mengambil celengan-celengan untuk diisi. Nanti pada saat Jumat Agung akan kita serahkan untuk dikumpulkan. Hasilnya sebagian diserahkan kepada keuskupan untuk CPSE pusat. Sebagian lagi akan dipergunakan oleh paroki untuk membantu saudara-saudari yang berkekurangan, yang tidak seberuntung kita. Yang kita kumpulkan mungkin tidak banyak, tetapi dari banyak orang maka hasilnya akan banyak juga. Dan kita tidak perlu mencanangkan kepada orang bahwa saya sudah kumpul sekian banyak. Lalu nanti kita akan menerima abu suci. Untuk teman-teman yang sedang menonton live streaming di rumah, Anda juga bisa menggunakan abu yang ada di rumah, yang mungkin sudah Anda persiapkan, yang Anda bakar dari daun palma yang sudah kering. Kita berdoa bersama, nanti pada saat umat menerima abu, Anda juga bisa menerima abu di rumah. Dan itu sah, diizinkan oleh gereja. Kali ini, karena pastor tidak boleh menyentuh terlalu banyak orang, maka dianjurkan supaya abu ditaburkan saja. Ketika kita maju ke depan, kita tundukkan kepala kita, dan pastor menaburkan abu. Bapak-bapak prodiakon juga menaburkan abu di atas kepala kita. Tidak lagi digambar di dahi kita. Tetapi yang sedang ada di rumah boleh Anda gambar. Karena satu keluarga tidak masalah. Di sini terlalu banyak keluarga. Jadi kita taburkan saja. Saya mohon kerjasamanya supaya maju agak ke depan, tundukkan kepala. Jangan sampai di depan dirinya sudah jauh, lihatnya ke atas lagi. Susah saya menaburkannya. Imam tidak mengucapkan apa-apa kali ini untuk menghindari berbagai macam hal yang tidak perlu. Mari kita laksanakan masa Prapaskah ini dengan baik. Mari kita koyakkan hati kita, serahkan segala kebencian kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Jangan diserahkan kepada masyarakat. Curhat pada orang yang benar, dia akan mendengarkan dan membantu Anda. Tapi jika Anda curhat kepada orang yang salah, dia tidak akan membantu, dia hanya akan menceritakan keburukan Anda kepada orang lain. Ingat itu. Jadi bukan sembarang curhat, apalagi curhat di media sosial. Itu tambah tidak banyak orang benar yang akan melihat itu. Orang yang tidak benar akan lebih banyak. Dia akan menceritakan, oh ini curhat model ini nih. Pasti suaminya tidak peduli pada dia. Pasti suaminya tidak beres. Ada curhat model ini nih. Pasti istrinya tidak beres. Urusan rumah tangga simpan untuk diri sendiri. Kalau Anda punya sahabat yang bisa dipercaya, curhat pada dia saja. Tapi juga tidak usah datang ke pastoran, semua curhat pada pastor. Wah, itu repot. Tidak usah seperti itu. Setiap orang saya pikir punya sahabat. Curhat pada orang yang benar itu akan berguna. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.